Maaf. Baik, kita hari ini surah Al-Baqarah ayat ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayat Amin. 43 ayat 43 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab afala ta'qilun. Anfusakum wa antumul kitab afala taqilun. Baik, kita akan terjemahkan ayat 43, diawali kata yang dicetak hitam. Wa artinya dan, ya termasuk ini harfun yang menjadi prioritas kita, wa dan harfun, kata bantu. As-salata, salat. Wa dan, ya, juga harfun, ya. Az-zakata, zakat. Zakat Dan ma'a bersama. bersama. Ma'a bersama. Ma'a artinya bersama. Baik, kita terjemahkan yang merah sekarang. Aqimu, kalian dirikanlah. Aqimu, kalian dirikanlah. Kemudian atu, kalian tunaikanlah. Atu, kalian tunaikanlah. Dua-dua fiil amar nih Ustaz ya. Gimana, Pak? Dua-dua ini fiil amar ya, waqimu watu. Betul. Aqimu fil amr. Kalian dirikanlah. Atu, kalian tunaikanlah. Aqimu dari kata akoma. Akoma dari asalnya koma. Ya, kemudian atu dari kata ata. Kemudian irka'u juga fil amr. Irka'u, kalian rukulah dari kata roka'a. Roka'a. Ar-raqi'in. Ar-raqi'in, orang-orang yang ruku. Ini jamak mudzakkar salim dari raqi'un, raqi'in. Aqimu, kalian dirikanlah. Atu, kalian tunaikanlah. Irka'u, kalian rukulah. Ar-raqi'in, orang-orang yang ruku. Kita rangkaikan. Wa dan aqimu, kalian dirikanlah as-salata, salat. Wa dan atu, kalian tunaikanlah az-zakata, zakat. Warka'u, dan kalian rukulah ma'a bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku. Wa dan aqimu, kalian dirikanlah as-salata, salat. Wa dan atu, kalian tunaikanlah az-zakata, zakat. Warka'u, dan kalian rukulah ma'a bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Wa dan aqimu, kalian Aqimu dan kalian dirikanlah as-salata, salat. Wa dan atu, kalian tunaikanlah itu zakat. Wa as-zakata, dan zakat. akau kalian Irka'u, kalian rukuklah ma'a bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku. Baik, silakan Pak Mazwar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa dan aqimu, kalian dirikanlah as-salata, salat. Wa dan atu, kalian tunaikanlah az-zakata, zakat. Wa dan irka'u, kalian rukuklah ma'a bersama raki'in, orang-orang yang ruku. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Thohir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata, dan kalian dirikanlah sholat. Wa atu, dan kalian tunaikanlah az-zakata, zakat. Wa dan irka'u, kalian rukuklah ma'a bersama ar-raqi'in, orang-orang yang ruku. Baik, alhamdulillah. Pak Imran, silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan aqimu, kalian dirikanlah as-sholata salat, wa dan atu, kalian tunaikanlah az-zakata zakat, wa dan irka'u, kalian rukuklah ma'a bersama ar-raki'ina, orang-orang yang rukuk. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Apriyal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan aqimu, kalian dirikanlah as-shalah salat, wa dan atu, kalian tunaikanlah az-zakah zakat, wa dan irka'u, kalian rukuklah ma'a bersama ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan aqimu dirikanlah as-shalah salat, wa atu dan tunaikanlah az-zakah zakat, wa dan irka'u rukuklah ma'a bersama ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan aqimu, kalian dirikanlah as-sholata salat, wa dan atu, kalian tunaikanlah as-zakata zakat, wa dan irka'u, kalian rukuklah ma'a bersama ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan aqimu, dirikanlah as-sholata salat, wa atu, dan kalian tunaikan az-zakata zakat, wa dan irka'u, kalian rukuklah ma'a beserta ar-raki'ina, orang-orang yang rukuk. Baik, alhamdulillah. Hari ini yang hadir ada Bu Ella sama Pak Budi berarti yang tidak hadir. Baik, kita lanjutkan untuk challenge-nya, ya tantangannya. Jadi kita lihat ada yang merahnya, saya kira yang hitamnya sudah bisa kita pelajari. Insya Allah mudah. Kemudian pertama ta'murun. Ta'murun itu awalan ta akhiran wa unun, berarti subjeknya atau fa'ilnya itu adalah antum, berarti kalian. Ta'muruna, kalian memerintah atau menyuruh, kalian menyuruh. Ta'murun, kalian menyuruh. Dari kata amaro, memerintah atau menyuruh. Dari kata amaro jadi kata amir. Amir itu pemimpin yang memerintah. Jamaknya adalah umaro. Umaro para pemimpin. Sering ada bahasa ulama dan umaro. Orang-orang berilmu dan para pemimpin. Ta'murun, kalian memerintah, kalian menyuruh. Albir, albirri artinya kebaikan. Albirri kebaikan, tansauna sama awalan ta akhiran wa nun, berarti subjeknya antum kalian. Tansaun, kalian melupakan, dari kata nasia, nasia lupa. Nisyan, nisyan itu lupa. Tansaun, kalian melupakan. Tajlun sama awalan ta semua, akhiran wa nun. Tajlun, kalian membaca. Tajlun, kalian membaca. Taqilun, kalian berpikir atau menggunakan akal. Taqilun, kalian berakal atau berpikir. Ta'muruna, kalian memerintahkan atau menyuruh. Albir, kebaikan. Tansaun, kalian melupakan. Kemudian tajlun, kalian membaca. Taqilun, kalian berakal atau berpikir. Baik, nah ini untuk yang challenge-nya. Silakan Pak Mazwar diterjemahkan. Atamuruna, apakah kalian menyuruh annas manusia bi dengan albirri kebaikan, wa dan tansauna dan melupakan kalian melupakan dan kalian melupakan anfusakum, diri-diri kalian, wa dan antum, kalian tasluna kitab, membaca Alkitab.
Afala, apakah tidak kalian berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Ya, baik. Ta'qilun. Baik, berikutnya Pak Tahir, silakan. Atamuruna, apa namanya? Apakah kalian menyuruh anas manusia bilbiri dengan kebaikan, watan sauna, dan kalian melupakan anfusakum, diri-diri kalian, dan antum kalian tatlunal, kalian membaca alkitab-kitab. Afala, apakah tidak takilun, kalian berpikir? Baik. Tidak berpikir. Udah. Silakan Pak Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah tak muruna kalian menyuruh an-nasa manusia bi dengan biri kebaikan, wa dan tansauna kalian melupakan angfusa diri-dirikum kalian, wa dan antum kalian tatluna kalian membaca alkitab kitab. Apakah fa maka la tidak takiluna kalian berpikir? Baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna, apakah kalian menyuruh an-nasa manusia bi dengan birri kebaikan, wa dan tansauna kalian melupakan anfusakum diri kalian, wa dan antum kalian tatluna kalian membaca alkitab apakah fa maka la tidak takilun kalian berpikir. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabarani. Diaktifkan Pak, belum aktif suara. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna, apakah kalian menyuruh an-nasa manusia bilbiri dengan berbuat kebaikan, watan sauna, dan kalian melupakan ampusakum diri kalian, wa dan antum kalian tatluna membaca alkitab. Afala, apakah tidak takilun kalian berpikir? Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah ta'muruna kalian menyuruh anasa manusia bi dengan albiri kebaikan, wa dan tansauna kalian melupakan angfusakum diri-diri kalian, wa dan antum kalian adalah tatluna kalian membaca alkitab kitab. Apakah fa maka la tidak takilun kalian berpikir? Baik, alhamdulillah Bu Ai, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna, mengapa kalian menyuruh an-nasa manusia bilbiri dengan kebaikan, wa dan tansauna kalian melupakan anfusakum diri kalian, wa dan antum kalian tatluna kalian membaca alkitab kitab. Afala maka apakah tidak takiluna kalian menggunakan akal? Baik. Nah, alhamdulillah. Nah, ini target kita yang pertama adalah harfun, kata bantu. Pertama ada wa, dan yang kedua wa, dan yang ketiga wa lagi. Jadi di ayat yang ke-43 wa semua. Dan. Sedangkan ayat 44 ada bi dengan wa dan wa lagi. Dan kemudian ada fa dan la. Apakah itu masuknya isim istifham? Ya, jadi masuknya adalah isim istifham. Jadi dia kalimat tanya. Ya, kalimat tanya. Kalimat tanya termasuk ke isim istifham. Baik. Kemudian jika kita melihat banyak kata yang sudah populer, contoh kata sholat, ya itu sudah tambahan lagi, kata zakat, tambahan lagi, kata ruku,
kemudian kata annas manusia, kemudian anfusa antum alkitab. Jadi untuk mengujikannya, kira-kira kita setelah melihat ini menguasai yang kategori harfunnya, maka setelah itu selain harfun berapa persen yang kita kuasai. Maka kita bisa hitung persentasenya. Misalkan di ayat 43, kita lihat ada 1 wa, 2 wa, 3 wa, sudah 3. Oh, tambahkan sholat ini populer, berarti 4. Tambahkan zakat populer 5. Tambahkan kata rokiin, ruku, ya 6. Jadi 1, 2, 3, 5, 6. Kalau ditambahkan lagi, lebih banyak lagi. Jadi untuk menghitungnya seperti itu. Dan itu nanti kita bisa ujikan untuk kemampuan kita. Nah, misalkan ayat 44 juga sama. Ada A, sudah tahu apakah Anas manusia. B sudah jelas. Ya, misalkan B dengan wa dan wa lagi dan fa maka la tidak. Maka selain yang kata bantu itu ada Anas manusia. Ditambahkan lagi. Selain yang 5 tadi, kata bantu ditambahkan Anas jadi 6. Tambahkan anfusa Antum. diri itu 7, kum 8, 9, Alkitab 10, A apakah 11. Paling tidak sudah mayoritas kita kuasai. Asal polanya seperti itu, diujikannya seperti itu. Kalau kita tidak ada prioritas, maka tidak akan ada hasil. Jadi minimal yang kita targetkan itulah hasilnya. Jadi tidak ngeblank semuanya. Jadi kata-kata yang sudah populer kita bisa munculkan lagi. Nah, baik, sekarang kita akan uraikan secara isim fi'il harfunnya. Wa harfun aqimu fi'il amr, as-salata isim, wa harfun atu fi'il amr, kemudian az-zakata isim, wa harfun irka'u fil amr ma'a isim, ar-raqi'in juga isim. Ya, kemudian dilanjutkan a itu isim, ta'muruna fi'il mudhari, an-nasa Isim. al-birri isim, wa harfun tansawuna fi'il mudhari, anfusa isim, kum isim dhamir, wa harfun antum isim dhamir, tasluna fi'il mudhari, al-kitaba isim, a kemudian isim istifham, fa harfun, la harfun, taqiluna fi'il mudhari. Nah, jadi kita coba ujikan seperti itu untuk menguraikannya ya supaya tidak lupa juga tentang isim fi'il dan harfunnya. Silakan Pak Mazhar, boleh diuraikan bagian pertama atau misalkan dua-duanya juga boleh. Dua-duanya atau satu-satu nih Bapak Ibu? Keduanya soalnya. Dua-duanya, silakan Pak Mazhar. Wa huruf aqimu fi'il amar, as-salata isim, wa huruf atu fi'il amar, az-zakata isim, wa huruf irka'u fi'il amar, ma'a isim, ar-raki'in isim. A apakah huruf ta'muruna fi'il mudhari, an-nas isim, B huruf al-birri isim, wa huruf tansawuna fi'il mudhari, anfusa isim, kum kata ganti apa dhamir, wa huruf antum dhamir, tatsluna fi'il mudhari, alkitaba isim, a huruf fa huruf, la huruf, ta'kiluna fi'il mudhari. Baik. Berikutnya, Atau silakan. isim apa huruf, Ustaz? Kalau A kepada itu, walaupun ada sebagian ulama nahwu menggolongkan kepada harfun. Tapi kalau saya lihat konsistensi seperti kaifa halu, kaifa itu dia istifham, dia isim. Maka semua yang kata tanya, kalau menurut saya itu saya mengikuti pendapat yang semuanya adalah dia isim. Baik A, baik aina, baik kaifa, ya, dan seterusnya. Jadi kita bahasakan A itu juga termasuk isim istifham, karena kita terkait dengan itu maka nanti tidak konsisten. Kok kaifa bisa isim sedangkan A dia harfun, padahal sama-sama dia istifham kata tanya. Jadi lebih kepada itu. Ya. Silakan Pak Fahir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harfun
Aqimu sholat, aqimu Fil amar. fi'il amr as-sholata isim wa harfun atu fi'il amr az-zakata isim wa harfu irka'u fi'il amr ma'a harfun ar-raqi'in isim. Isim. Ma'a isim. Oh, ma'a isim ya, ma'a isim ar-raqi'in isim. Ya. Atamuruna harfun ta'muruna isim apa isim Istifham. istifham ya Ustaz. Istifham. Oh, isim istifham ta'muruna fi'il amr an-nasa Film dari Mudhari. fi'il amr Fil mudhari. fi'il mudhari ya. An-nasa isim bi harfun birri isim wa harfun tansauna fi'il mudhari anfusa isim kum isim dhamir wa harfun antum isim dhamir tatluna fi'il mudhari al-kitaba isim isim istifham fa harfun la harfun ta'filuna fi'il mudhari. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Imron. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf aqimu fil amr as-sholata isim wa huruf atu fi'il amr az-zakata isim wa huruf irka'u fi'il amr ma'a isim ar-raqi'in isim 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 istifham Istifham. ta'muruna fi'il mudhari an-nasa isim bi huruf al-birri isim wa huruf tansauna fi'il mudhari anfusa isim kum isim domir Domir. wa huruf antum domir tatluna fi'il mudhari al-kitaba isim isim istifham fa huruf la huruf ta'iluna isim fi'il mudhari. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Afrial silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfun aqimu fi'il amar as-salah isim wa harfun atu fi'il amar az-zakata isim wa harfun irka'u fi'il amar ma'a isim ar-raki'in isim isim istifham ta'muruna fi'il mudhari an-nas isim bi harfun al-birri isim wa harfun tansauna fi'il mudhari anfusa isim kum domir wa harfun antum antum domir tatluna fi'il mudhari al-kitab isim isim istifham fa harfun la harfun ta'qiluna fi'il mudhari. Baik. Alhamdulillah. Pak Tabrani silakan Pak. Diaktifkan suaranya Pak Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi itu. Wa huruf yang mana tadi itu apa lagi itu? Oh, yang 43 ya Ustaz ya. Wa huruf aqimu fi'il amar as-salah isim wa huruf atu fi'il az-zakah
isim irka'u irka'u isim Ustaz. Fi'il amar. Irka'u fi'il amar ma'a isim ar-raki'in isim. Huruf istifham ta'muruna fi'il amar an-nasa Fi'il mudhari. Hah? Ta'muru. Fi'il mudhari. fi'il ta'muru. mudhari an-nasa isim Isim. bi huruf al-birri apa itu Ustaz? Isim. Isim. Al. Isim. Biri. Isim Isim. dhamir ya. Wa Isim. huruf tansauna isim anfusa isim kum isim dhamir. Wa huruf antum apa Isim tadi? domir. Isim dhamir tatluna membaca Fi'il atau apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari alkitab isim. A isim. Huruf istifham fa huruf la huruf ta'kilun isim. Baik. Fi'il mudhari. Mudhari. Baik. Alhamdulillah. Bu Harti silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf aqimu fi'il amr as-sholata isim wa huruf atu fi'il amr as-zakata isim wa huruf irka'u fi'il amr ma'a isim ar-raqi'in isim isim istifham ta'muruna fi'il mudhari an-nasa isim bi huruf al-biri isim wa huruf tansauna fi'il mudhari anfusa isim kum isim domir wa huruf antum isim domir tatluna fi'il mudhari al-kitab isim isim istifham fa huruf la huruf ta'kilun fi'il mudhari. Baik. Alhamdulillah. Bu Ai silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa harfun aqimu fi'il amar as-sholata isim wa utu fi'il amar az-zakata isim wa harfun irka'u fi'il amar ma'a isim ar-raqi'ina isim. Isim istifham ta'muruna fi'il mudhari an-nasa isim bi harfun al-birri isim wa harfun tansawna fi'il mudhari anfusa isim kum isim domir wa harfun antum isim mudhari isim domir tatluna fi'il mudhari al-kitaba isim isim istifham fa harfun la harfun taqiluna fi'il mudhari. Alhamdulillah. Jadi kita tingkatkan pembelajaran kita, terjemah, kemudian ada tantangannya, satu ayat untuk kita terjemahkan. Kemudian yang bagian tiganya adalah ya kita coba persentasekan apa yang kita terjemahkan ini berapa persen yang kita kuasai. Dari yang pokok pertama adalah kategori kata bantu, sisanya adalah tambahan bonus untuk kita. Nah, yang keempatnya adalah kita menguraikan terkait jenis kalimahnya, isim, fiil, dan harfunnya. Nah, bagian akhir yang kelima adalah tafhim dan tadabburnya terkait ayat yang kita pelajari. Yang pertama, ini masih rangkaian tentang ayat Bani Israel. Jadi, walaupun khitabnya kepada Bani Israel, saat itu yang ada di Madinah khususnya, sejaman dengan Rasulullah, dan mereka bertemu dengan Rasul, melihat Rasul, menyaksikan bagaimana Rasulullah menyampaikan ajaran, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sabda-sabdanya, ataupun orang-orang keturunan Bani Israel yang di luar Madinah. Nah, kita sampaikan bahwa pertama, ayat yang berkaitan dengan Bani Israel di surah manapun,
itu walaupun hitobnya, peruntukannya terkait dengan Bani Israel, tapi pelajarannya bukan hanya untuk Bani Israel. Karena Quran ini sebagai kitab yang terakhir Allah turunkan, kita sebagai muslim meyakini, sebagai mukmin meyakini, maka juga pelajarannya berlaku untuk kita. Maka yang pertama, di ayat sebelumnya, di antara kebiasaan daripada di antara orang Bani Israel, ada di antara mereka, tidak semuanya, tapi ada di antara mereka yang biasa mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Takut untuk disampaikan, tapi disembunyikan. Nah, sekarang adalah perintah kepada Bani Israel untuk sama-sama mereka ngikutin sebagaimana Musa sholat, ya sebagaimana Isa sholat, maka Rasulullah pun mengajarkan tentang sholat. Maka wa aqimus sholata wa atuz zakah, sholat dan tunaikan zakat. Bahkan dalam surah Maryam tentang Isa itu menyampaikan, mengutip perkataan Isa, wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diberikan perintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan zakat semasa aku hidup. Ya, maka bukan hanya itu, warka'u marokin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Aqimus sholah artinya perintah yang secara substansi. Dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat itu bukan hanya gerakan, tapi lebih kepada amaliyah, nilai-nilai sholat. Nilai-nilai ketawakalan, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai ke sisi kemanusiaan. Ya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas diamalkan dalam nilai-nilai sholat, aqimus sholat. Makanya ketika ada seorang sahabat mengadukan, ada tetangganya itu yang setiap harinya rajin berpuasa sunnah, ya. Di malam harinya dia tahajud, tapi mulutnya ya tidak bisa dijaga, menyakiti tetangganya. Maka kata Nabi, hakikatnya dia bukan orang yang ahli ibadah, atau hakikatnya dia bukan umatku. Artinya apa? Bahwa kalau sholat hanya sekedar gerakan, maka tertolak. Apalagi gerakannya gak karu-karuan. Ada orang sholat seperti ayam patuk jagung, ayam makan jagung. Ya, kemudian jadi cepat sekali. Dari sisi gerakan saja, kalaupun yang tartil, yang tertib, itu kalau tidak menghadirkan nilai-nilai sholat, maka tertolak. Sebagaimana fawailul lil musallin dalam surah Al-Ma'idah itu, bahwa di antara orang yang diakui ibadahnya, sholatnya, amaliyahnya adalah pertama yadu ul yatim, kemudian wala yahudu ala tu'al miskin. Jadi menyantuni anak yatim, memberikan makanan, membantu orang-orang miskin, ya, secara finansial ataupun secara non finansial. Kemudian maka Allah sampaikan, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai di dalam sholatnya. Lalai itu ada dua makna, para ulama menjabarkan. Pertama, lalai dari segi melaksanakan atau ketepatan waktunya, banyak mengulur-ngulur waktu, nanti dulu, sampai akhirnya sholatnya dibiasakan di akhir-akhir waktu. Ya. Walaupun kemudian ada sholat terkait dengan hadis khusus, ya, tentang Isya itu boleh diakhirkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah lalai dalam artian dia abai terkait dengan nilai-nilai sholat. Abai terkait nilai-nilai sholat. Jadi sholat mengajarkan kepada kita, ya, tentang nilai-nilai yang luhur, nilai ketawakalan, nilai-nilai ketauhidan, kemudian nilai-nilai kesabaran, dan nilai interaksi, ya, berbuat baik dengan sama manusia, salam ke kanan dan salam ke kiri. Nah, maka jika itu tidak dilakukan, maka tertolak sebetulnya, hanya cangkang berarti. Nah, maka wa aqimus sholah ini dimaksudkan substansi daripada mendirikan sholat. Kemudian berikutnya adalah wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Aqimus sholah itu ada hablum minallah, dan kalau misalkan aplikasi hablum minannas juga terkait aplikasi sholat, wa atuz zakah itu hablum minannas, karena kita berbagi daripada harta yang Allah titipkan, itu sekian persennya ada hak orang lain, hak fakir miskin atau hak 8 asnaf sebagaimana surah At-Taubah ayat 60. Dan rukulah bersama orang yang ruku. Nah, ini baru kepada gerakan. Gerakan sholat disimbolkan dengan ruku. Makanya dengan bahasa rokaat. 2 rokaat berarti 2 kali ruku. 3 rokaat 3 kali ruku. 4 rokaat 4 kali ruku. Maka ini simbol daripada gerakan. Jadi ikut gerakan bersama
orang sholat. Sholat bersama-sama dengan orang-orang yang sholat. Artinya berjamaah ataupun kita ya mendawamkan tentang sholat itu. Nah, orang-orang Bani Israil saat itu diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, dan mendawamkan sholat. Artinya sebetulnya secara langsung mereka diajak untuk masuk Islam. Karena tidak mungkin dia diperintah sholat sementara mereka tidak Islam. Karena wajibkan sholat kecuali yang syaratnya adalah pertama, syaratnya adalah Islam. Dan semua syariat itu, rukun Islam yang 5, itu syaratnya pertama adalah Islam. Kemudian berikutnya adalah, ini untuk Bani Israil dan kita semua tentunya, ada di antaranya yang kemudian menyuruh manusia untuk berbuat baik tapi melupakan diri sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab. Jadi ada di antara Bani Israil itu yang dia membacakan kitab, dibacakan, tapi hanya dibacakan tidak diamalkan. Hanya dibacakan saja tidak diamalkan. Maka ketika dibacakan tidak diamalkan, maka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Dia hanya membawa kitab tapi tidak pernah terrealisasikan isi kitab itu seperti apa, hanya dipikul di bawah saja. Jadi kita tentunya semoga dengan kajian ini kita memahami Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka Allah singgung dengan afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak berakal. Seharusnya kemudian apa yang diturunkan berupa Taurat ataupun Injil di kitab sebelumnya dan termasuk Al-Quran adalah untuk diamalkan. Jadi ada 5 hal, 5 tahapan sikap seorang muslim, seorang mukmin terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani, yang kedua adalah membaca, yang ketiga adalah memahami, yang keempat mengamalkan, dan yang kelima mendakwahkan atau mengajarkannya. Jadi ada 5 tahapan itu. Tahap demi tahap kita lewati sampai kepada kita mendapatkan keseluruhannya. Kita mengimani, kita membaca, kita memahami, kemudian kita mengamalkan dan kita mengajarkan atau mendakwahkan. Nah, demikian ikhwati iman sekalian untuk pembahasannya ayat 43. Sama mengamalkan juga ya Ustaz. Ya, jadi itu mengamalkan itu yang keempat. Pertama mengimani, yang kedua membaca, ketiga memahami, 4 mengamalkan, 5 mendakwahkan atau mengajarkan. Memahami dan mentadaburi sama Ustaz ya. Memahami, mentadaburi itu sama. Jadi ada perenungan, ada pentadaburan, ada pengkajian, itu memahami. Nah, termasuk kita sekarang ini kita 2 sekaligus. Tahap yang kedua yaitu membaca dan tahap memahami, mentadaburi. Nah, tinggal tahap yang keempat mengamalkan, dan yang kelima mendakwahkan. Minimal ngajarin cucu kita. Ya, kita punya cucu-cucu ya, memahami, atau misalkan kita punya anak-anak. Kalau ayat 44 ini jangan ngomong doang gitu ya. Kamu ingat juga diri kamu, nyuruh orang berbuat baik aja kamu enggak gitu ya. Ya, intinya sebetulnya Quran ini ayat tentang haramnya calo di dalam Quran. Calo dalam artian begini, calo dalam artian kan kalau analoginya calo itu bilang Bandung. Semua orang dibilangin ayo Pak Bandung Pak naik. Ketika orang lagi naik dia turun. Dia gak ikut naik. Nah, jadi begitu. Jadi bahasanya. Jadi kalau misalkan kita pertama menyampaikan tentu untuk beramal, maka ada satu ancaman lagi dari Allah, kabur maktan amat besar kebencian Allah, murka Allah bagi orang yang berkata tapi dia tidak mengamalkan. Maka ini sungguh berat. Makanya kita dengan ayat ini sama-sama kita saling menguatkan, saling mengingatkan supaya ada ayat-ayat Allah yang memang setahap demi setahap kita pelajari, dan tentu kita juga punya semangat untuk setahap demi setahap mengamalkannya. Ya, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dipelajari hari ini. Nanti insya Allah pekan depan ayat 45 dan 46 sama 2 ayat ya, masih terkait dengan Bani Israil dan kaitan juga dengan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Bapak Ibu. Ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kafatul majlis, subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.